semua dan juga Mr. Santos. Pada siang hari ini kami akan mewawancarai Bapak Ibu Kusriawan sebagai pendiri dari CV Jaya Arta Sukitata. Di sini ada saya Felicia, Saya Aldesia, saya Kira, saya Renita, saya Regina. dan kita akan langsung ke sesi wawancara. Pertanyaan pertama itu, sudah berapa lama perusahaan ini didirikan dan bergerak di bidang apa? Pertanyaan yang bagus sekali ya, nak ya. Berapa lama? CV Jaya Arta itu berdiri di tahun 2019. Nah, 2019 sekarang 2026. Berarti kalau itu sudah berapa tahun itu? 7 tahun. Ya, 7 tahun. CV Jaya Arta itu bergerak dulu sebagai supplier, vendor. Tahu vendor? Nah, jadi mensuplai barang ke perusahaan-perusahaan baik itu PT baik itu CV. Nah, seiringnya waktu akhirnya kita ubah menjadi perusahaan yang bergerak bukan lagi vendor seperti itu. Nah, itu tahun berdirinya tahun segitulah, kurang lebih 7 tahun. Ya. Itu untuk CV Jaya Arta. Ada lagi? Bergerak di bidang? Itu tadi supplier barang dan jasa semua, baik itu namanya jasa, itu semua jasa yang kita bisa supply atau kita bisa lakukan kita akan kelola. Nah, kayak gitu. Begitu juga barang itu kan ada jual beli ya. Nah, gitu kita sebagai supplier seperti itu. Oke, selanjutnya visi dan misi perusahaan atau CV itu apa? Nah, kalau untuk misi visi kita itu sebenarnya dulu kita berpikir membangun suatu badan usaha ini untuk bagaimana kita bisa mensuplai gitu loh, berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi barang yang kita jual ini bisa berguna, gimana kita bisa meluaskan market kita gitu. Itu misi kita. Nah, misi kita selalu memenuhi kebutuhan. Jadi selalu melihat bagaimana caranya, kan banyak cara ya. Strategi kita tuh tidak cuma satu strategi, banyak strategi yang kita lakukan untuk bergerak di usaha itu gitu loh. Jadi karena bergerak tidak satu bidang, kita banyak bidang usaha yang kita pergerakan di sini, tidak cuma sebagai supplier. Nah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa definisi dari pemimpin atau leadership menurut Bapak? Pimpinan apa pemimpin ini? Pemimpin. Sebagai apa sih? Bapak sebagai pemimpin. Kalau pemimpin itu kayaknya lebih ke ini ya, lebih ke individu ya, maksudnya kayak bawahannya ini, logikanya gini, kayak bawahan itu harus ngikutin saya semua. Jadi kamu harus kayak otoriter gitu. Iya, Kamu otoriter ya. harus ikut saya. Tapi kalau leadership, kalau pandanganku itu lebih mengajak, ayo kita sama-sama bagaimana kita maju sama-sama. Tujuan bersama. Nah, jadi karyawan gue itu mereka tidak saya anggap karyawan tapi tim. Nah, tim saya jadi saya tidak menuntut mereka harus mengikuti saya 100%. Bahkan ide saran mereka pun sering saya pakai. Nah, itu lebih kalau saya maju mereka juga harus maju. Kayak gitu. Jadi suara mereka juga saya bisa dengar. Jadi sama-sama lah. Intinya kalau pemimpin itu lebih ke terlalu otoriter kayak harus saklek, kayak misalnya si bawahan ini harus ikuti atasan gitu, enggak yang merangkul. Kan kalau leadership itu kan di teorinya juga kayak lebih ke tim. Ya, saya lebih cenderung ke leadership. Jadi tidak harus semata-mata keputusan itu tangan saya kan. Jadi semua bebas, kalau memang itu keputusan dalam artian salah satu orang ada masukan itu kita bisa anggap bagus dalam suatu problem, ya kita pakai gitu. Bisa dijadikan motivasi gitu ya? Ya, jadi saya juga selalu mengajak mereka, tim saya itu jangan selalu berpikir kalian harus di sini, kita harus berkembang. Nah, dan tidak selamanya mengikuti saya. Kalau gitu. Selanjutnya, menurut pendapat Bapak nih, apa yang dilakukan ketika motivasi tim menurun?
Nah ini yang paling sering terjadi nih, motivasi. Karena kenapa motivasi sering terjadi? Karena tim itu kan tidak satu orang ya. Ada beberapa orang di satu kelompok di mana pola pikir yang sangat berbeda-beda. Ada yang karakternya gampang marah, ada yang sensitif, ya kan? Nah itu yang membuat kadang tim kita itu sering konflik. Nah jadi yang terjadi, kalau terjadi seperti ini yang saya lakukan adalah saya cuma observasi atau mengamati dulu. Jadi kenapa bisa seperti ini? Ya kan itu. Jadi saya tidak walaupun dalam salah satu tim ini bercerita kepada saya, oh si A begini-begini, si C gini-gini. Bukan berarti dia benar, tapi saya harus melihat dari semua sisi mana yang apa problemnya nih. Ya kan gitu. Kita cari, kita amati, dari situ kita ambil langkah untuk bagaimana caranya biar tim kita ini solid lagi. Apakah itu kita ajak untuk makan bersama sambil membicarakan permasalahan kan gitu. Apakah kita melakukan hal-hal yang kebersamaan lah ya. Nah, diskusi-diskusi kecil kayak gitu kan, itu membuat membangun keharmonisan dalam tim ya. Gitu. Jadi kayak mereka merasa dihargai, mereka merasa dimengerti gitu ya. Jadi kita tidak mengejas, kamu salah ini benar ini. Jadi kan kita sama-sama loh. Rusak satu rusak semua kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus, kalau saya observasi dulu, amati, baru kita cari solusinya. Dengan begitu kan kita bisa cari jalan tengahnya. Gimana baiknya nih untuk masalah yang terjadi seperti ini. Kenapa tim kita kok makin lama makin loyo nih, makin menurun. Gak ada semangatnya. Apa perlu liburan, apa perlu healing, kan gitu. Kita kasih libur, kan gitu. Itu juga ngaruh. Selanjutnya Pak, ketika target tidak sesuai atau tidak tercapai, Bapak lebih fokus evaluasi sistem atau evaluasi dari orang tersebut? Kalau target tidak tercapai, kalau saya lebih pikirnya realistis ya. Karena saya orangnya dagang ya. Kadang memang marketing itu penting. Tapi tidak semua marketing itu bisa jadi tolak ukur untuk kita maju gitu loh. Karena banyak faktor dalam perdagangan itu. Apalagi keadaan ekonomi saat ini. Ya kan kalian tahu, walaupun kita tidak belanja pakai dolar, tapi kita dampaknya rasa. Kan bener kan? Apa-apa mahal. Iya. Nah, kamu belanja yang biasa 1.000 jadi 2.000, kan merasa mahal. Nah, itulah. Jadi kalau masalah untuk menghadapi apa tadi itu pertanyaan? Tidak mencapai target. Nah, tidak mencapai target, saya tidak pernah, kalau untuk target saya evaluasi paling ke bagaimana cara kita harus meningkatkan marketing. Jadi bukan sistem. Kalau sistem kayaknya semua sistem bagus. Paling terletak di bagaimana cara marketingnya gitu loh. Jadi observasi untuk marketing. Iya, untuk marketingnya lagi. Kalau marketing sudah dilakukan, kan banyak faktor. Kayak saya ya, saya cerita ya. Ini kita masalah itu target sering tidak tercapai. 1 tahun ada 12 bulan. Ya kan 12 bulan. Ada bulan-bulan tertentu kita omset sebulan itu cuma dapat nggak nyampe 10 juta. Ya, nggak nyampe, itu nominal ya. Tapi apakah itu atau gimana cara mencapai targetnya? Ini memang bulannya di mana daya beli masyarakat Indonesia itu memang lagi menurun. Di bulan berapa itu? Di bulan tahun ajaran baru. Fokus pada beli. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia lebih fokus untuk pendidikan anak. Mereka kurang untuk membeli hal-hal yang kan ini kebutuhan primer, ya kan, kebutuhan pokok. Nah, gitu mereka masih mengutamakan kebutuhan pokok dulu, gitu. Itu jadi setiap 1 tahun itu pasti ada bulan-bulan yang omset kita tidak tercapai. Dan itu tidak membuat kita menjadi down ya. Itu sudah siklus perdagangan seperti itu. Ada momen kita harus di bawah target. Gitu. Lalu untuk pertanyaannya selanjutnya, bagian yang paling sulit jadi pemimpin selama Bapak menduduki posisi sekarang? Paling sulit. Yang paling sulit sih banyak sebenarnya ya. Karena kita itu saya pribadi bukan berarti saya juga orang yang benar ya, maksudnya bisa memimpin, mengajak orang untuk ke jalan yang benar ya, berhal yang benar. Karena sebagai pemimpin juga kita harus memberi contoh kan.
Nah, memberi contoh kepada tim kita yang di bawah kita ya, apalagi saya punya karyawan yang bisa dikatakan mereka yang membuat saya seperti ini. Nah, jadi bagaimana saya harus membuat mereka itu merasa nyaman. Tapi kalau hal-hal yang membuat saya itu dimana perkataan saya itu mereka tidak mendengarkan, itu yang tantangan buat saya. Jadi saya sudah kasih solusi dan solusi mereka tidak pakai hingga terjadi trouble. Nah, di situ saya merasa kan saya sudah bicara tapi kan nggak dengar. Itu kayak tim yang di bawah itu kayak apa ya, bahasanya dapat ya, apa ya ini bahasa kampung, Keras kepala. ya keras kepala. Jadi mereka punya pemikiran sendiri padahal saya sudah kasih masukan seperti itu. Jadi itu yang sering. Kalau untuk hal-hal lain nggak ada sih. Saya sebagai pemimpin punya ya cuma ngatur orang itu lebih sulit. Karena nggak 1-2 orang. Iya, karena nggak satu orang, karena banyak. Saya punya tim ada 8 orang sekarang dan punya job desk-nya yang berbeda-beda. Otomatis saya harus bisa memahami semua job desk mereka, ya kan? Kalau saya lagi di tim admin, saya harus bisa memahami kerjaan mereka, Betul. ya kan? Kalau saya di tim bordir di sini, saya harus ngerti kerjaan mereka dan harus bisa program kerjaannya. Tim lab, saya harus bisa kondisi di mana, persiapan lab gimana, saya harus cek semua, kayak gitu. Mereka harus ikutin arahan saya, gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk tetap mempertahankan usaha ini dalam kondisi ekonomi yang sekarang kan di dunia ini kan lagi nggak stabil ya? Jadi gimana sih cara Bapak supaya biar ini tuh tetap jalan dan kalau bisa tuh maju atau berkembang gitu? Inovasi, berinovasi, selalu berinovasi. Karena kenapa? Dari nama CP Jaya Arta ini kan kita dari awalnya supplier sama tadi. Kita bergerak dari supplier barang, terus sampai sekarang saya sebagai distributor handuk, ya kan? Saya bergerak di bidang jual beli distributor handuk. Saya membuka jasa bordir pula, kan gitu. Dengan seiringnya waktu perkembangan kebutuhan masyarakat kan banyak macam-macam ya. Nah, jadi usaha saya itu tidak satu bidang. Saya menerima jasa pindah rumah, ya kan? Saya menerima jasa sablon konveksi, ya kan? Saya terima jasa bordir. Jadi dengan salah satu bidang usaha yang kiranya mungkin menurut kita itu dalam periode menurun, nah, ada beberapa usaha yang naik. Jadi makanya kita berinovasi, jangan terfokus pada satu bidang usaha. Jadi kita harus benar-benar lihat peluang nih. Ini momennya tahun ini peluangnya apa nih? Harus berani kita bergerak. Nah, kayak gitulah. Jadi berinovasi. Jangan terfokus sama satu bidang usaha. Oke, selanjutnya, next, bagaimana cara Bapak menyeimbangkan antara memberi kebebasan kepada staf dengan tetap menjaga kontrol kualitas kerja? Itu apa? Kebebasan ya? Iya. Masalah kebebasan ya? Otonomi. Ya kalau di sini jujur tempat saya bekerja itu jam kerja memang ada. Untuk admin itu jam 8. Untuk lab jam 8 juga sama. Tapi ada toleransi waktu, tentang waktu di mana mereka itu paling telat jam 9. Karena namanya di perjalanan kan. Nah, dan saya waktu itu tidak mengekang dalam artian, kamu telat potong gaji, kamu telat. Karena kenapa? Saya nggak seperti itu. Mereka datang misalnya jam 9, ya kan? Yang 12 jam misalnya atau jam, mereka pulangnya akan jamnya dimundurin. Jadi berarti tutup absen. Tutup absen. Yang paginya telat, pulangnya telat. Jadi durasi jamnya tetap full sama ya. Dan mereka tidak terkekang oleh waktu, jadi di perjalanan pun juga mereka tidak akan kejar-kejar untuk waduh telat nih. Tidak buru-buru, itu dengan begitu kan mengurangi resiko insiden di jalan, ya kan? Kita menghindari hal itu karena tim saya rata-rata pakai motor datang. Kalau orang buru-buru berkendara itu pikirannya udah nggak tenang, ya, udah deg-degan, udah cepet-cepet aja kan gitu ya. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Itu kalau masalah pekerjaan, saya bilang tidak apa-apa kalian telat, yang penting kerjaan selesai. Nah kayak ini deadline bordir, ini bordir wihara Sedapala Bojong,
Barat ada 500 bis lagi naik hari. Ini selesai sore harus selesai. Baru kerja dari malam. Tim body baru datang dari jam 10, setengah 11. Saya mau naik? Enggak. Karena kenapa? Mereka kerja sampai jam 2 pagi. Karena sampai jam 3 pagi baru pulang. Istirahat. Mereka kasih jam istirahat. Kan jam 10 bangun, setengah 11 sampai sini wajar. Tidur 5 jam masih normal. Kayak gitu. Nah, jadi walaupun mereka datang telat, tapi pulang mereka dini hari. Nah, jadi itu loh. Jadi jam di sini kerjanya tidak terpaku. Ya fleksibel banget. Yang penting target harus selesai. Nah, ini harus selesai, gimana caranya harus selesai. Jangan pulang kalau belum selesai, kan gitu. Nah, itu waktu saya seperti itu, fleksibel. Nah, ada lagi? Tadi kan sempat ngobrol sebentar nih sebelum tag video. Kan cerita yang awalnya tadi itu cuma ada karyawan 2, terus berlanjutlah ke 4, nah sekarang tuh sampai ke 8 karyawan kan. Iya. Cara maksudnya kayak kenapa Bapak berpikiran untuk menambah karyawan gitu menjadi 8 yang tadinya bisa 2? Karena kan otomatis pengeluaran untuk kayak ngegajinya itu kan lebih besar juga ya. Itu gimana sih maksudnya? Awal merintis itu nggak ada karyawan. Saya sebagai pemilik, saya sebagai admin, saya sebagai packing, saya sebagai kurir, saya sebagai pickup. 5 job saya angkat jadi 1. Itu tidak bisa. Jadi dengan seiringnya waktu, karena penjualan kita meningkat, kalau saya pergi dari lokasi tempat tidak bisa untuk packing, otomatis aku mencari orang tambah 1, 2. Seiringnya waktu juga permintaan semakin banyak, otomatis saya butuh tenaga. Permintaan semakin banyak, memang omset itu nambah. Omset nambah kalau pekerjaan tidak tercover itu berantakan. Otomatis harus saya nyari orang lagi, tim lagi, 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai sekarang jumlahnya 8 orang dengan job desk-nya beda-beda. Sampai mencukupi lah ya Pak? Ya, sampai mencukupi. Karena saya melihat pekerjaan ini, oh ini harus nambah 1 orang lagi nih, bagian ini khusus nih, spesialis. Oh saya harus nambah lagi. Karena kalau tidak dicari orang, karena pekerjaan akan deadline tidak tercapai, tepat waktu terutama kepada customer, terus kita jadi berantakan dan nanti tim salah satu ada yang sakit, bisa repot, tumbang jadinya kan. Nah, ya gitulah. Jadi memang itu nambah orang memang itu kebutuhan sangat. Jika itu kalau seandainya memang belum, ya saya tidak nambah orang. Dan saat ini pun otak saya lagi mikir nambah orang 1 lagi, tapi yang saya bilang tadi, saya diskusi sama tim yang lain. Saya mau nambah orang lagi, boleh nggak? Jadi saya minta pendapat mereka untuk masukan ke saya. Dalam artian bukan berarti saya, karena saya punya, saya terserah nyari orang masuk gitu ya. Nggak gitu. Jadi saya tanya dulu yang tim yang saya mau masukin ke tim dia, saya mau nyari orang lagi nih, sanggup nggak kita? Jawaban tim saya apa? Jangan dulu bos. Walaupun omset lagi naik, kita masih backup. 1, nambah orang lagi, otomatis pengeluaran nambah. Ya gitu. Tapi ya kalau orangnya mau kerja, kalau orangnya nggak mau kerja, orangnya pikirannya nggak seperti tim sini, itu akan terjadi konflik. Nah, banyak pertimbangan. Jadi masukan dari mereka saya pakai, oh ya dah, kalau memang bisa, kita harus konsisten dong, deadline harus tercapai. Ada tercapai, ada ini berjalan sih. Nah, untuk nyari orang pun saya minta pendapat karyawan sendiri. Iya, jadi nggak mutusin sendiri harus. Karena itu akan berdampak sama pengeluaran juga, ya kan, salary mereka. Terus mengenai itu, yang masalah Gini Pak, tadi sempat dijelasin ya kalau misalkan omset menurun, itu bagaimana cara Bapak untuk mengcover semua karyawan Bapak? Nah, saya ada dana cadangan. Dana cadangan ini mencakup untuk 2 bulan atau 3 bulan gaji karyawan. Yang itu tidak bisa saya ganggu gugat. Itu dipakai di mana keadaan darurat dalam artian dalam omset dalam 1 bulan menurun itu saya pakai. Kan saya bilang 12 bulan ada beberapa bulan yang omset menurun. Ada yang over. Nah, kita ngambil dari mana? Dari yang over ini. Kita sisihkan berapa persen untuk masuk ke dana cadangan. Kenapa harus disisihkan? Kita bekerja operasional, kita punya komputer, kita punya mesin bordir, kita punya handphone yang sering kita pakai. Ini alat elektronik yang
rentan rusak karena tiap hari dipakai. Nah ya kan, walaupun dana cadangan dia dipakai buat backup di bulan yang down, kan ada aja pergantian spare part yang kita harus beli di luar BMKG prediksi ya kan ya. Lagi kerja tiba-tiba trouble harus beli alat, nggak dibeli nggak bisa kerja. Belanja, uang dari mana? Kalau tidak ada dana cadangan itu. Ya jadi saya selalu menyisihkan itu dana cadangan yang kiranya baik itu untuk gaji karyawan, THR sudah ada. Jadi kalaupun di bulan yang tidak cukup omset nggak mencapai target tapi bisa gaji 8 orang, kan orang bingung dari mana. Nah gitu. Nah itu dana cadangan dipakai. Ini bisa balik nggak dananya? Bisa. Dimana ada bulan yang omsetnya kita balikin lagi, masukin lagi. Balikin lagi uang. Ibaratnya kita minjem dana cadangan itu uang, anggap itu uang orang, bukan uang pribadi. Jadi harus konsisten. Nah, ini konsisten memakai uang ini juga ngaruh loh. Kalau kita nggak konsisten ini dana cadangan, wah pakai aja. Nanti saat kita trouble, gimana kita mau minjam? Siapa yang bantuin kita? Sebenarnya kita berdiri sendiri nih. Namanya merintis itu harus benar-benar ada backupan ngisi-ngisiin gitu, biar semua tercover. Kalau saya seperti itu. Jadi saya enjoy aja walaupun orang bilangnya, wah lagi sepi, karyawannya banyak, bisa gaji nggak ya? Itu urusan saya. Gitu. Kok karyawan juga enjoy aja kerjanya kan gitu ya? Mereka tidak pusing, kebutuhan mereka terpenuhi. Ibaratnya bonus juga ada kan gitu. Beres. Apa lagi? Sekian wawancara dari kami. Terima kasih kepada Bapak Putu Suryawan telah menjadi narasumber kami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. A few moments later. Switch.